Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasika dari kelas C, program studi Akuntansi Sarjana Terapan angkatan 2025. Jadi teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Pertama-tama, saya akan bahas dulu tentang bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ialah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi yang menyatukan masyarakat Indonesia karena memiliki banyak suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Selain sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan penulisan karya ilmiah. Karena itu, bahasa Indonesia memiliki beberapa ragam bahasa. Salah satunya adalah ragam ilmiah. Jadi, apa itu ragam ilmiah? Ragam ilmiah ialah gaya bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah atau akademik. Ragam ini biasanya digunakan dalam penulisan makalah, laporan, penelitian, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Tujuan penggunaan ragam ilmiah ialah agar informasi yang disampaikan lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Ragam ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku. Artinya bahasa yang digunakan harus sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang benar, seperti penggunaan ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata yang tepat. Yang kedua, bersifat objektif. Objektif berarti penjelasan didasarkan pada fakta, data, atau hasil penelitian, bukan hanya pendapat pribadi. Untuk yang ketiga, kalimatnya jelas dan logis. Dalam rangka ilmiah, kalimat harus tersusun dengan baik sehingga mudah dipahami dan masuk akal. Untuk yang keempat, bersifat formal. Ragam ilmiah tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa santai seperti percakapan sehari-hari. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan istilah yang tepat. Biasanya dalam karya ilmiah juga digunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Untuk contoh, kita bisa lihat perbedaan antara bahasa biasa dan bahasa ilmiah. Untuk contoh bahasa biasa itu seperti belajar pakai internet itu bikin mahasiswa lebih gampang cari informasi. Sedangkan dalam ragam ilmiah bisa ditulis seperti penggunaan internet dapat memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa bahasa ilmiah lebih formal, jelas, dan terstruktur. Dengan adanya ragam ilmiah, penulisan karya ilmiah menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam bahasa. Salah satunya adalah ragam ilmiah yang digunakan dalam pendidikan atau penelitian. Ragam ilmiah memiliki ciri-ciri seperti bahasa baku, objektif, jelas, logis, dan bersifat formal. Dengan memahami ragam ilmiah, kita juga dapat menulis karya ilmiah dengan lebih baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.